Sebelumnya, mari kita lihat dari persepsi lain. Jika menurut kita, orang harus punya otot yang bertonjolan sebelum bisa disebut berotot, maka apakah orang yang kurus, yang lengan dan perutnya rata, adalah orang yang tidak berotot? Orang yang tidak berotot tidak akan bisa hidup. Seluruh manusia punya lebih dari 600 otot yang merupakan anggota gerak aktif, yang menggerakkan tulang dan menjalankan berbagai fungsi lain seperti mengatur suhu tubuh. Itu juga baru satu jenis otot, yaitu otot lurik atau otot rangka. Masih ada otot polos yang menggerakkan organ internal dan otot jantung yang membuat jantung berdetak. Otot manusia bisa lebih besar dibanding rata-rata jika berlatih. Beban atau tekanan yang diterima otot ketika bekerja melebihi kapasitasnya, akan direspon dengan pertumbuhan dan pembangunan serat-serat otot baru yang lambat laun akan membuat otot semakin besar. Tentu saja harus diimbangi dengan istirahat yang cukup dan asupan makanan bergizi. Sekarang, kita coba tengok ke keluarga kucing besar dan kita akan memeriksa 5 spesies, yaitu singa, harimau, jaguar, macan tutul, dan macan tutul salju. Di antara kelimanya, tidak ada satupun yang diketahui rutin berolahraga atau minum minuman berprotein tinggi. Tetapi, nyatanya mereka bisa mengalahkan manusia dalam lomba lari jarak pendek, lompat tinggi, dan lompat jauh. Satu kali tamparan hewan-hewan ini bisa membuat kepala terpelintir ke belakang lehernya. Manusia sendiri harus bersusah payah menggunakan senjata tajam yang diasah untuk menembus leher hewan ternak dan mencincang dagingnya untuk kurban. Para kucing besar bisa melakukan hal yang sama cukup dengan gigi dan rahang mereka. Faktanya, singa bahkan menempati urutan pertama sebagai mamalia darat yang rasio ototnya paling besar dibanding dengan berat keseluruhan tubuhnya. Dari mana para kucing-kucing besar mendapatkan otot-otot sekuat itu? Tanpa adanya kerja keras dan latihan yang rutin, dan tentu saja jawabannya adalah memang dari sana sudah kuat. Sadar atau tidak, ketika kita merujuk sana di kalimat sudah dari sana, kita merujuk ke masa lalu, dan kita harus menengok beberapa konsep terkait evolusi. Kita tahu bahwa evolusi membentuk makhluk hidup sehingga sesuai dengan lingkungannya, melalui cara hidup tertentu dan bentuk tubuh tertentu. Nenek moyang keluarga kucing, Felidae, sekitar 30 juta tahun lalu bukanlah hewan dengan otot yang cukup mengesankan, berhubung ukurannya juga belum terlalu besar. Seiring berubahnya lingkungan yang mereka tempati, dan seiring meluasnya penyebaran mereka, moyang-moyang kucing mulai digerinda menjadi bentuk-bentuk yang paling sesuai yang paling memungkinkan mereka untuk mampu mempertahankan keberadaannya. Salah satu faktor yang paling berkontribusi dalam perkembangan otot ini adalah ukuran mangsa. Ketika hutan-hutan padat tempat berburu moyang kucing digantikan oleh padang rumput terbuka yang luas, berbagai herbivora mulai membesar, seperti antelop, kuda, gajah, bison, hingga kungkang raksasa. Kucing yang berukuran sedikit lebih besar dibanding rata akan memiliki keunggulan dibanding yang hanya rata-rata. Kucing yang berukuran lebih besar otomatis memiliki lebih banyak otot, sehingga peluang keberhasilannya saat berburu mangsa yang semakin besar akan semakin tinggi pula. Hal tersebut membuat efek domino yang jutaan tahun kemudian menghasilkan jalur keturunan kucing yang mudah dikenali, yaitu Maherodontinae, alias kucing bergigi pedang. Dari taring menonjol, mereka memiliki otot-otot bertonjolan. Kucing-kucing dari sirkel Maherodontinae bertubuh sangat kekar. Tulang bahu mereka memiliki galur dan cekungan yang mengindikasikan betapa besar otot yang menempel di situ. Kucing bergigi pedang memiliki otot bahu dan leher yang sangat kuat karena mereka harus menekan mangsa ke tanah untuk melakukan pembunuhan dengan gigi taringnya yang besar. Karena cara berburu ini, otomatis individu dengan otot sedikit lebih besar akan lebih diuntungkan, sehingga seleksi alam mengunggulkan kucing berotot, dan begitu seterusnya, sampai populasi mereka dipenuhi oleh kucing-kucing berotot. Pada akhirnya, sirkel Maherodontinae memang punah,
mungkin membuktikan bahwa otot dan unjuk gigi bukanlah segalanya. Tapi kunci kesuksesan garis keturunan kucing besar lain, Pantherinae, juga dari ototnya. Dan kucing-kucing besar itulah yang kita lihat hingga kini. Evolusi dan seleksi alam membuat gen mereka telah memprogram pertumbuhan otot yang signifikan. Lantas, meski manusia juga ditempa melalui evolusi dan seleksi alam, kenapa kita tidak punya otot yang cukup kekar sedari lahir, seperti anabul-anabul pantera? Moyang primata yang hidup di pohon memang mempunyai otot yang cukup kuat di anggota gerak atas, guna bisa berayun dari satu cabang ke cabang yang lain. Kaki mereka sendiri juga lebih teradaptasi untuk mencengkeram pohon dibanding memijak tanah. Tetapi, ketika lingkungan hutan digantikan oleh padang rumput terbuka, sebagian populasi primata akhirnya hidup di lingkungan di mana bukan lengan panjang berotot dan kemampuan berayun yang diunggulkan, tetapi kemampuan untuk berdiri tegak dengan dua kaki yang sempurna menapak tanah. Seleksi tersebut menghasilkan primata yang relatif lebih tegak dibanding saudara-saudaranya yang lain. Karena terbiasa berjalan dan berlari alih-alih berayun, kedua tangan yang bebas tugas ini dibebani tugas lain, yaitu menggenggam peralatan, yang akhirnya berkembang menjadi membuat perkakas. Dengan adanya perkakas dan otak besar yang encer, moyang manusia modern bisa unggul di lingkungan mereka tanpa harus mengoverpower mangsanya. Mereka tinggal meng-outsmart mangsa dan calon predator. Karena tidak ada tekanan seleksi untuk itu, maka otot manusia modern tidak perlu terlalu besar. Bahkan, tidak hanya otot lengan, kaki, dan badan, otot rahang manusia modern secara signifikan lebih kecil dibanding manusia-manusia prasejarah, karena makanan yang kita konsumsi sudah diolah dengan lebih baik dan lebih siap cerna. Hasilnya, manusia secara fisik menjadi kurang kekar ketimbang kerabatnya yang masih hidup di hutan atau di pohon, yang membutuhkan otot mereka untuk berayun menopang diri mereka sendiri atau untuk mempertahankan diri dari predator. Tekanan seleksi berbeda yang menghasilkan produk akhir berbeda ini juga bisa kita amati pada keluarga kucing, harimau, singa, macan tutul, dan jaguar, memiliki otot yang besar dan tubuh yang padat, karena cara berburu mereka lebih ke menyergap dan tidak condong pada pengejaran. Meski mereka mampu mengejar mangsa, kecepatan mereka tidak secara signifikan lebih tinggi dibanding yang dikejar. Urusan kejar-mengejar adalah spesialisasi kucing yang lain, yaitu cheetah. Di ekosistem yang sama dengan singa, yang berburu berkelompok, dan macan tutul, yang berburu menyergap lalu membawa mangsa ke pohon, cheetah mendapat tekanan seleksi ke arah yang berbeda, mengejar mangsa dengan kecepatan tertinggi yang dicapai hewan darat. Seluruh tubuh termasuk otot cheetah, akhirnya terbentuk untuk lari. Tubuhnya jauh lebih ramping dibanding kucing lain berukuran serupa, dengan ekor lebih panjang, lubang hidung lebih besar, kepala yang lebih aerodinamis, dan cakar yang tidak bisa dilipat masuk. Semua ini menyebabkan otot bahu dan leher cheetah kurang kuat untuk menekan mangsa yang memberontak. Otot rahangnya yang relatif kecil, bersama dengan taring yang lebih pendek, membuat mereka tidak bisa menggigit moncong mangsa untuk membunuhnya, muzzle clamp seperti yang biasa dilakukan kucing-kucing besar, sehingga mereka harus membunuh mangsa dengan menjepit tenggorokan mangsa dengan giginya atau throat clamp.